Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang aritmatika dan geometri. Yuk kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu mempelajari aritmatika dan mempelajari geometri. Pertama-tama kita akan mempelajari aritmatika terlebih dahulu, lalu setelah itu kita baru mempelajari geometri. Sebelum masuk lebih dalam ke aritmatika, aku mau bertanya nih ke kalian semua, apa yang kamu pahami dari kata aritmatika? Mungkin teman-teman pernah ada yang dengar nggak sih tentang aritmatika? Nah, semuanya, aritmatika sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah pola bilangan dengan suatu pola khusus. Pola khususnya adalah suku bilangan itu selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Nah, ini artinya bilangan pertama dan bilangan selanjutnya akan bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Jadi bilangan 1, 2, 3 akan bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama. Nah, contoh dari barisan aritmatika ialah 2, 5, 8, 11, 14. Bisa dilihat, pada angka pertama dan angka 2 dan angka ketiga memiliki pola. Polanya tersebut ialah bedanya ditambah 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Begitupun seterusnya. Lalu, yang bawahnya pun sama, 50, 45, 40, 35. Nah, di sini bedanya ialah negatif 5. Nah, untuk yang deret aritmatika, itu hanya beda di koma dan ditambah. Jadi, mereka itu sebenarnya sama saja, namun hanya memiliki perbedaan di koma dan tambahnya. Nah, rumus pertama aritmatika ialah rumus suku ke N. Rumus suku ke N yang akan digunakan pada barisan aritmatika ialah UN sama dengan A plus kurung buka N-1 kurung tutup B. Fungsi dari rumus ini adalah mencari suku ke N yang ditanyakan oleh pertanyaan. Keterangannya, UN sama dengan suku ke N atau suku yang ditanyakan. A atau U1 ialah suku pertama atau suku awal, N suku yang ditanyakan, B beda antar suku. Nah, cara mencari beda antar sukunya nanti ialah B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Nah, ini contohnya misal U2 dikurangi U1, seperti itu. Nah, mari kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ialah diketahui barisan sama dengan 8, 14, 20, 26, 32, titik. Tentukan suku ke-15-nya. Jawab, diketahui A sama dengan 8, B sama dengan UN min 1, sama dengan U2 dikurangi U1, sama dengan 14 dikurangi 8, sama dengan 6. Ditanya, berapa suku ke-15-nya atau U15-nya? Dijawab, UN sama dengan A plus kurung buka N min 1 kurung tutup B sama dengan 8 ditambah kurung buka 15 dikurangi 1 kurung tutup 6 sama dengan 8 ditambah 14 kali 6. 14 kali 6 menghasilkan 84. Jadi 8 ditambah 84 sama dengan 92. Nah, yang ketiga ialah rumus deret. Rumus deret atau rumus SN ini memiliki fungsi yaitu adalah mencari jumlah suku N pertama. Nah, rumus penting deret aritmatika ada 3. UN sama dengan SN min 1. Nah, sedangkan rumus kedua dan ketiga ini saling berhubungan. Rumus kedua yaitu SN sama dengan N per 2 kurung buka A plus UN kurung tutup. Dan yang ketiga, SN sama dengan N per 2 kurung buka 2A plus kurung tutup N min 1 kurung tutup B kurung tutup. Nah, rumus kedua ini dilakukan jika ada A dan UN. Sedangkan rumus ketiga dilakukan jika tidak ada UN. Keterangannya, SN sama dengan jumlah suku N pertama, U1 sama dengan A sama dengan suku pertama atau ke-1 dalam barisan aritmatika, B sama dengan beda, N banyak suku dalam barisan aritmatika atau banyak suku yang ditanyakan, UN adalah suku terakhir. Nah, mari kita lanjut ke latihan soalnya. Contoh soal, diketahui barisan 2, 6, 10, 14. Tentukan jumlah 10
suku pertamanya. Jawab, diketahui A sama dengan 2, B sama dengan UN min UN min 1, sama dengan U2 dikurangi U1, sama dengan 6 dikurangi 2, sama dengan 4. N sama dengan 10. Ditanya, berapa S 10-nya? Dijawab, maka menggunakan rumus yang Sn sama dengan N per 2 kurung buka 2A plus kurung buka N min 1 kurung tutup dikali B kurung tutup sama dengan 10 dibagi 2 kurung buka 2 dikali 2 ditambah kurung buka 10 dikurangi 1 kurung tutup dikali 4 kurung tutup sama dengan 5 kurung buka 4 ditambah 9 kali 4, 9 kali 4 hasilnya 36, jadi sama dengan 5 kurung buka 4 ditambah 36 kurung tutup 5 dikali 40 sama dengan 200. Nah, selanjutnya ialah rumus sisipan. Maksud rumus ini ialah ada bilangan yang dimasukkan ke dalam baris aritmatika. Ada dua rumus, yaitu B aksen sama dengan B per K plus 1. Nah, rumus ini untuk memerlukan B baru setelah ada bilangan yang disisipkan. Yang kedua ialah N aksen sama dengan N plus kurung buka N min 1 kurung tutup dikali K. Rumus ini untuk menemukan banyak bilangan yang baru setelah ada bilangan yang disisipkan. Keterangannya, B aksen adalah beda baru setelah bilangan yang disisipkan, K sama dengan bilangan yang disisipkan, B sama dengan beda lama. N aksen sama dengan banyak bilangan yang baru, N sama dengan banyak bilangan yang lama. Nah, mari lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya, diketahui barisan 2, 6, 10, 14, 18, 22. Jika disisipkan 3 bilangan baru, berapa beda barunya dan jumlah bilangan baru? Nah, jawab, diketahui B sama dengan UN min 1 sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. K-nya atau bilangan yang disisipkan ada 3. N-nya atau jumlah bilangan yang lama ada 6. Ditanya, berapa B aksen dan N aksen? Dijawab, B aksennya sama dengan B per K plus 1, 4 per 3 plus 1 sama dengan 4 per 4. B aksennya menjadi 1. Barisannya menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, N aksennya sama dengan N plus kurung buka N min 1 kurung tutup K sama dengan 6 plus 6 kurung buka 6 dikurangi 1 kurung tutup dikali 3. 6 dikurangi 1 hasilnya 5, sama dengan 6 ditambah 5 dikali 3, sama dengan 6 ditambah 15 sama dengan 21. Nah, rumus selanjutnya yang akan kita bahas di rumus aritmatika ini adalah rumus suku tengah. Rumus ini adalah rumus mencari suku tengah yang akan digunakan pada barisan aritmatika. Rumusnya ialah UT sama dengan A plus UN per 2. Keterangannya ialah UN sama dengan suku terakhir yang ada di bilangan, yang ada di barisan, A sama dengan U1 atau suku pertama atau suku awal, UT adalah suku tengahnya. Nah, mari lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya ialah diketahui barisan aritmatika 3, 6, 9, 12, 81. Tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Diketahui A sama dengan 3, UN sama dengan 81. Ditanya, berapa nilai suku tengahnya? Dijawab, UT sama dengan A plus UN per 2 sama dengan 3 ditambah 81 per 2 sama dengan 84 per 2. Hasilnya menjadi 42. Nah, segitu dulu penjelasan tentang aritmatika. Selanjutnya,
kita mulai pembahasan tentang geometri. Seperti pertanyaan sebelumnya, apa sih yang kamu pahami dari kata geometri? Mungkin ada yang pernah dengar. Nah, barisan geometri adalah sebuah pola bilangan dengan suatu pola khusus. Pola khususnya adalah di mana suku berikutnya adalah suku sebelumnya dikalikan atau dibagi dengan suatu nilai tertentu. Jadi, geometri itu tuh dikalikan atau dibagi perbedaannya. Nah, contoh dari barisan geometri ialah yang pertama 2, 4, 8, 16. Bilangan-bilangan ini memiliki pola yang sama, yaitu bedanya dikali 2. 2 kali 2 hasilnya 4, 4 kali 2 hasilnya 8, 8 kali 2 hasilnya 16, dan seterusnya. Yang kedua ialah 150/25. Bedanya ialah dibagi 2. 100 dibagi 2 hasilnya 50, 50 dibagi 2 hasilnya 25, dan seterusnya. Dan contoh-contoh lainnya yang bisa kalian temukan sendiri. Nah, rumus pertama yang akan kita pelajari di rumus geometri ini adalah rumus suku KN. Rumus suku KN yang akan digunakan pada barisan geometri ialah UN sama dengan A kali R pangkat kurung buka N-1 kurung tutup. Nah, keterangannya ialah UN ialah suku KN atau suku yang ditanyakan. Yang kedua adalah A atau U1 suku pertama atau suku awal. N sama dengan suku yang ditanyakan. R sama dengan rasio atau beda antar suku. Jadi perbedaannya di sini kalau aritmatika menggunakan B, kalau geometri menggunakannya R. R itu dicari dengan cara R sama dengan UN per UN min 1. Nah, mari kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya, diketahui barisan sama dengan 2, 6, 18, 54, 162. Tentukan U6-nya. Jawab, diketahui A sama dengan 2 sama dengan U1, U2 sama dengan 6, R sama dengan UN per UN min 1 sama dengan U2 per U1 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ditanya, berapa suku ke-6? Dijawab, UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6 kurangi 1. 6 dikurangi 1 hasilnya 5, jadi sama dengan 2 dikali 3 pangkat 5. Sama dengan 3 pangkat 5 hasilnya 243, jadi 2 dikali 243 hasilnya ialah 486. Nah, kita lanjut ke rumus berikutnya. Nah, rumus SN ialah rumus mencari jumlah suku KN yang akan digunakan pada barisan geometri. Nah, rumus ini memiliki dua rumus dan fungsinya sama, namun penerapannya berbeda. SN sama dengan A dikali kurung buka Rn min 1 kurung tutup per R min 1. Nah, rumus yang ini untuk R yang lebih besar dibanding 1. Lalu rumus kedua ialah Sn sama dengan A dikali kurung buka 1 per R pangkat N kurung tutup per 1 min R. Nah, ini untuk R yang lebih besar dibanding 1. Keterangannya, Sn sama dengan jumlah suku ke-N. U1 sama dengan A sama dengan suku pertama atau ke-1 dalam barisan geometri. R sama dengan rasio dan N banyak suku dalam barisan geometri. Jadi dua rumus ini seperti yang aku bilang tadi memiliki fungsi yang sama namun penerapan yang berbeda. Nah, contoh soalnya, diketahui barisan 2, 6, 18, 54, 162, titik. Tentukan S5-nya. Jawab, diketahui A sama dengan 2 sama dengan U1. U2 sama dengan 6. R sama dengan UN per UN min 1 sama dengan
U2 per U1 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Ditanya, berapa S5-nya? Dijawab, karena R-nya lebih besar dibanding 1, maka menggunakan rumus Sn sama dengan A kurung buka R pangkat N min 1 kurung tutup per kurung buka R min 1 kurung tutup sama dengan 2 kurung buka 3 pangkat 5 min 1 kurung tutup per 3 min 1 sama dengan 2 kurung buka 243 min 1 per 2. Nah, 2-nya ini dicoret menghasilkan 243 min 1 sama dengan 242. Rumus selanjutnya ialah rumus sisipan. Maksud rumus ini adalah bilangan yang dimasukkan ke dalam barisan geometri. Rumusnya ialah R sama dengan akar pangkat K plus 1 dari B per A. Rumus ini adalah untuk menemukan rasio baru setelah ada bilangan yang disisipkan. Keterangannya, R sama dengan rasio baru, K sama dengan bilangan yang disisipkan, B sama dengan suku terakhir, A sama dengan suku awal atau U1-nya. Nah, mari kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ialah di antara bilangan 4 dan 324 disisipkan 3 bilangan, sehingga bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Tentukan barisan rasio yang terbentuk. Jawab, diketahui K atau bilangan yang disisipkan 3, B sama dengan 324, A sama dengan 4. Ditanya, berapa R-nya? Dijawab, R sama dengan akar pangkat K plus 1 dari B per A. R sama dengan akar pangkat 3 plus 1 dari 324 dibagi 4. R sama dengan akar pangkat 4 dari 81. Hasilnya ialah R sama dengan 3. Rumus selanjutnya ialah rumus suku tengah. Rumus ini adalah untuk mencari suku tengah yang ada di barisan geometri. Rumus dari rumus suku tengah ialah UT sama dengan akar pangkat 2 dari U1 dikali UN. Keterangannya ialah UT ialah suku tengah, U1 sama dengan A atau suku pertama dalam barisan geometri, sedangkan UN ialah barisan terakhirnya. Contoh soalnya, suku tengah dari barisan geometri 4, 12, 36, 26.244 adalah jawab. Diketahui A sama dengan 4, UN sama dengan 26.244. Ditanya, suku tengahnya berapa? Dijawab, UT sama dengan akar pangkat 2 dari A dikali UN, sama dengan akar pangkat 2 dari 4 dikali 26.244. Nah, 26.244 ini dipecah menjadi 4 dikali 6.561 menjadi akar pangkat 2 dari 4 dikali 4 dikali 6.561. Nah, lalu ini menjadi sama dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 2 dikali 81 pangkat 2. Nah, ini dilakukan agar angka 4 dan 81 bisa keluar dari akar. Jadi nanti menjadi 4 dikali 81 sama dengan 324. Selanjutnya ialah rumus deret tak hingga. Deret tak hingga yang konvergen memiliki syarat negatif 1 lebih besar dibanding R, lebih kecil dibanding 1. Nah, ini rumusnya ialah S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Ini rumus dasarnya. Namun, jika ada juga jumlah tak hingga genap dan tak hingga ganjil. Jumlah tak hingga ganjil ialah S tak hingga sama dengan A per 1 min R pangkat 2. Sedangkan jumlah tak hingga genap ialah S tak hingga sama dengan AR per 1 min R pangkat 2.
Hubungan jumlah tak hingga, genap, ganjil, dan jumlah tak hingga ialah S tak hingga sama dengan S tak hingga genap ditambah S tak hingga ganjil. Sedangkan menentukan rasio suku dengan S tak hingga ialah R sama dengan S tak hingga genap per S tak hingga ganjil. Contoh soalnya, tentukan deret tak hingga dari 1 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 16 ditambah 1 per 64 ditambah titik. Diketahui A sama dengan 1, R sama dengan UN per UN min 1 sama dengan U2 per U1 sama dengan 1 per 4 dibagi 1 sama dengan hasilnya 1 per 4. Ditanya berapa S tak hingganya? Dijawab S tak hingganya sama dengan A per 1 min R sama dengan 1 per 1 min 1 per 4. Satunya menjadi 4 per 4, lalu 4 per 4 dikurangi 1 per 4 menjadi 3 per 4. Jadi menjadi 1 per 3 per 4 sama dengan 4 per 3. Jadi jumlahnya dari 1 plus 1 per 4 ditambah 1 per 16 ditambah 1 per 64 adalah 4 per 3. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga video tadi bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sampai jumpa lagi.